Perselingkuhan adalah isu yang viral di awal tahun 2024 ini. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli sama isu-isu yang negatif kayak gini, tapi yang bikin aku prihatin banyak banget orang-orang yang ngerespon kalau mereka makin trust isu sama hal-hal di dalam hubungan, khususnya hubungan rumah tangga. Bahkan banyak yang respon untuk nggak menikah sama sekali, nggak menjalin hubungan sama sekali. Padahal esensi dari hubungan kan nggak cuma selingkuh atau diselingkuhi aja, tapi lebih dari itu. Dan jujur aja, 1 atau 2 tahun lalu, aku adalah orang yang juga takut untuk diselingkuhi. Dan sekarang aku bukan lagi orang yang kayak gitu. Aku udah nggak takut lagi tentang perkara perselingkuhan atau diselingkuhi ini. Dan aku mau berbagi hal yang semoga aja bermanfaat untuk kamu, dan kamu lebih fokus ke hal-hal yang esensial, yang penting dalam hidup kamu, nggak lagi fokus ke hal-hal yang sebenarnya kan belum terjadi ya, tapi malah mengganggu pikiran kamu. Yang pertama adalah kurangin konten yang negatif, terutama tentang perselingkuhan. Ini aku dapat dari pasangan aku. Waktu aku masih khawatir banget diselingkuhi, aku sering banget ngasih tahu, ini loh ada kasus ini, dan sebagainya. Pasangan tuh selalu meyakini itu nggak akan terjadi di hubungan kita, tapi aku masih belum yakin gitu. Maksudnya kayak karena terlalu banyak konsumsi konten atau konten-konten yang masuk ke sosial media aku yang kayak gitu, aku tuh jadi kayak tetap takut gitu. Sampai pasangan aku bilang untuk kamu kurangin konsumsi konten yang kayak gitu, itu bikin kamu tambah takut. Karena di luar sana itu sebenarnya lebih banyak kalau konten-konten yang membahagiakan tentang hubungan berumah tangga, tapi memang nggak ke up aja dan nggak terekspos, jadinya kelihatan nggak ada, jadinya terdominasi sama hal-hal yang negatif yang viral gitu. Dan akhirnya sejak saat itu aku memutuskan untuk benar-benar nge-skip, karena aku suka main Twitter. Jadi setiap aku nge-scroll di timeline aku ada isu selingkuh segala macam yang negatif semuanya, terutama tentang perselingkuhan, itu aku skip, langsung skip, aku nggak pernah tonton. Dan itu bikin aku makin slow, chill. Walaupun sesekali itu aku masih rada khawatir gitu, tapi nggak khawatir dulu pas aku ngikutin banget tuh isu-isu viral tentang perselingkuhan. Dan tahap keduanya adalah, ini yang menurut aku paling powerful, itu ketika aku paham mengenai konsep self-esteem. Self-esteem adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi, gimana kita memandang diri kita, itu yang akan terinternalisasi dalam diri kita, di otak kita, di pikiran kita, dan akan kita manifestasi sebagai kepribadian kita. Kalau kita melihat diri kita orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bermanfaat, kita akan melakukan hal-hal atau kepribadian yang seperti itu juga. Dan sebaliknya, kalau kita memandang diri kita tidak berguna, terus juga boros, ya udah, kita akan jadi orang yang seperti itu sesuai gimana kita melihat diri kita. Itu adalah self-esteem. Aku pernah nonton video Gary V. Dia ditanya sama ibu-ibu yang punya anak perempuan. Ibunya nanya, saya punya anak perempuan, saya harus apa ya untuk membekali anak perempuan saya biar nanti ketika dia besar dia tetap aman gitu ya, nggak aneh-aneh. Karena kita tahu sendiri dunia ini belum aman untuk perempuan. Dan Gary V bilang, tanamkan self-esteem yang positif dan kuat ke anak perempuan kamu. Karena kamu tuh nggak akan bisa selalu sama dia, nggak akan 24 jam sama dia. Jadi tanamin self-esteem ke dalam diri anak perempuan kamu, biar anak perempuan kamu tuh menginternalisasi dirinya dan jadi perempuan yang baik, perempuan yang positif, dan bisa punya boundaries. Karena nilai-nilai, prinsip-prinsip itu udah terinternalisasi semua ke dalam dirinya dia. Dan ini bikin aku berpikir kembali, gimana aku memandang diriku, gimana self-esteem aku. Karena memang self-esteem pada nyatanya itu ditanamkan oleh orang-orang di luar kita dulu kan, waktu kita kecil. Orang tua, keluarga, gimana mereka berkata pada kita, itu sangat mempengaruhi kita. Dan aku mau kamu mulai melihat kembali kira-kira self-esteem kamu tuh udah bagus atau cenderung negatif karena omongan orang-orang di sekitar kamu sebelumnya.
Dan itu kamu refleksikan dulu, kamu cari tahu dulu. Itu yang sangat membentuk diri kamu gitu. Membentuk gimana kamu memandang diri kamu dan nantinya mempengaruhi kamu berpikir dan mengambil keputusan. Itu penting banget. Nah, setelah aku belajar self esteem ini, aku bilang ke diri aku adalah orang yang setia, titik. Jadi aku layak mendapatkan orang yang setia juga atau pasangan yang setia juga. Kalau suatu saat aku dihadapkan sama pengkhianatan, aku akan sedih jelas, aku akan galau jelas, tapi aku akan langsung move on gitu. Karena aku percaya di depan nanti ada yang lebih baik dari orang yang mengkhianati aku. Itu yang aku tanamkan ke otak aku. Jadi aku udah gak peduli lagi sama selingkuh atau diselingkuhi gitu. Karena aku udah nanam itu di diri aku udah menginternalisasi pikiran itu di diri aku dan merealisasikannya sebagai keputusan atau boundaries yang aku buat untuk diriku, untuk melindungi diriku dari hal-hal yang gak mau aku lalui atau kesakitan batin yang gak mau aku lalui. Dan itu yang bikin aku ngerasa powerful banget sekarang. Aku udah gak khawatir lagi sama hal-hal diselingkuhi, aku lebih fokus ke hal-hal positifnya aja, yaitu membangun hubungan yang baik sama pasangan. Dan yang ketiga adalah komunikasikan boundaries kamu, keputusan kamu tentang perselingkuhan atau pengkhianatan ini. Kedudukan kamu di mana? Kalau aku sepakat untuk meninggalkan dia. Jadi kalau salah satu di antara kita ada yang melakukan pengkhianatan, aku akan ninggalin dia, dan sebaliknya dia juga akan ninggalin aku. Dan kita sepakat di situ, kita makin percaya gitu. Maksudnya kita udah nggak lagi khawatir takut diselingkuhin, oh pacar aku jauh LDR takut diselingkuhin, aku takut apalah segala macam. Udah nggak ke arah situ, udah nggak mengkhawatirkan hal-hal yang ternyata belum kejadian juga. Dan di awal kan udah jelas, udah dikomunikasikan. Ini adalah konsekuensinya kalau pengkhianatan terjadi dalam hubungan kita. Dan jadinya kamu akan lebih fokus membangun hubungan yang lebih sehat, membangun hubungan yang bertumbuh. Karena pada dasarnya hubungan itu kan harusnya membuat kita jauh lebih baik menjadi manusia hari demi hari, hari demi hari. Karena nantinya kan kita mau menghabiskan waktu sama pasangan kita dong. Jadinya ya fokus ke hal-hal yang bertumbuh, fokus belajar bareng, fokus merencanakan masa depan, terus membuat rencana gimana kira-kira mimpi bersama akan dilaksanakan, kayak gitu. Jadi kekhawatiran itu udah, kalau di aku sekarang sih udah nggak ada ya, udah selesai gitu. Aku udah nggak khawatir lagi, aku nggak mau hidup dalam kekhawatiran, dan aku mau juga kamu mencoba hal yang sama. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jadi hidupnya itu lebih fokus sama hal-hal yang penting aja gitu, yang esensial, yang memang seharusnya kita lakuin. Karena di tengah hiruk pikuk media sosial dan internet dan segala macam yang terjadi di dunia ini, di Indonesia dan lain sebagainya, kita perlu banget ngambil standing position yang cukup jelas untuk diri kita sendiri. Minimal hal apa yang esensial di dalam hidup kita yang perlu banget kita kerjain duluan. Kamu pernah lihat nggak video di mana anak kecil itu ngelakuin eksperimen sama orang tuanya? Orang tuanya tuh mau ngajarin gimana agar anak itu melakukan hal-hal yang esensial dulu dalam hidup. Itu ada bola-bola besar-besar dan kecil-kecil juga pasir. Kalau kamu masukin pasir duluan ke dalam botol atau gelas itu, bola-bola yang besar, yang penting ya, itu maksudnya yang penting itu nggak akan muat dimasukin ke dalam botolnya. Tapi ketika kamu masukin yang besar-besar dulu, bola-bola besar, terus bola-bola kecil, dan terakhir pasir, itu mereka akan masuk semuanya gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh harus mengutamakan hal-hal yang penting dulu, baru kemudian hal-hal yang gak penting atau hiburan dan lain sebagainya. Dan menurut aku kekhawatiran tentang diselingkuhi itu hal yang gak penting. Kenapa? Karena itu belum terjadi. Dan kita bisa menghindari itu dengan tadi punya self esteem dan boundaries yang jelas, dan kedua komunikasikan sama pasangan. Itu adalah
ikhtiar yang menurutku paling mentok yang bisa dilakukan. Karena namanya manusia, kita nggak pernah bisa kontrol. Yang bisa dilakukan ya itu, ya udah kalau udah kan ya udah aman-aman aja. Maksud aku, jangan jadi perselingkuhan dalam hubungan orang lain itu jadi landasan kamu menjalin hubungan, karena itu sama sekali nggak ada kaitannya sama hubungan kamu. Bangunlah hubungan yang sehat sama pasangan kamu, yang membangun diri kalian berdua itu lebih baik dari sebelumnya. Dia orang-orang semua happy, kamu happy, semua happy, jadi dunia ini berwarna gitu. Dan jangan lagi khawatir diselingkuhi, karena itu adalah bukan hal yang penting. Semoga ini bermanfaat dan kamu nggak lagi takut diselingkuhin, tapi kamu move atau bergerak ke hal-hal yang penting aja dalam hidup kamu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau kamu komen juga dipersilakan. Aku akan sangat senang membaca cerita kamu. Sampai jumpa di video lain. Bye.